Alhamdulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita mulai pelajaran nahwu kedua. Alhamdulillah setelah sebelumnya kita sudah tamat nahwu yang pertama. Di nahwu yang kedua ini kita akan membaca kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurrumiyah karya Syekh Abi Anas Malik ibn Salim ibn Matar Al-Mahdhari hafizahullah ta'ala. Judulnya Al-Mumti', yang bermakna yang mengembirakan. Bisa juga bermakna yang menarik. Bisa juga bermakna yang menyenangkan. Itu 3 makna dari Al-Mumti'. Kita mulai dari judul kitab dan penulisnya. Karena nanti tentunya kita akan ditanya, apa judulnya itu, apa artinya. Orang akan bertanya dari sampul. Dan siapa penulisnya. Itu biasakan seperti itu. Jadi Al-Mumti' dia bermakna yang menggembirakan, yang menarik, yang menyenangkan. Iya. Fi Syarhi Al-Ajurrumiyah, dalam menjelaskan kitab Al-Ajurrumiyah. Berarti di sini ada 2 kitab. Kitab pertama Al-Mumti', kitab kedua Al-Ajurrumiyah. Nanti beliau kasih kode kalau Al-Ajurrumiyahnya beliau akan berkata qala al-musannif, berkata penulis. Jadi kalau beliau bilang nanti qala al-musannif, berarti maksudnya adalah matan Jurumiyah. Kita akan sebutkan sebentar siapa pengarang matan Jurumiyah. Yang penting dari sampulnya dulu. Terus kalau beliau bilang asyarhu berarti itu Al-Mumti'. Paham kan? Syarahnya. Jadi ada 2 ucapan ya. Ada qala al-musannif, berarti itu matan Jurumiyah. Kalau beliau bilang asyarhu, berarti penulisnya Al-Mumti' yang mengatakannya. Penulisnya Al-Mumti'. Jadi ini Al-Mumti' yang menyenangkan, menggembirakan, yang menarik dalam syarah matan Al-Ajurrumiyah. Dan nanti antum akan melihat ke dalam. Setelah saya baca kitab ini, memang dia menarik dan membahagiakan. Membahagiakan karena susunannya yang rapi, ringkas, ya. Terus hanya yang penting saja. Yang menambah keindahannya adalah pencontohannya itu dari Al-Quran dan hadis. Selalu ada contoh dari Al-Quran dan hadis. Ini yang menariknya dan yang membuatnya itu indah. Iya, karena kita belajar nahwu tentunya ingin memahami Al-Quran dan sunnah. Iya kan? Iya.
Maka ketika ada contoh dari Al-Quran dan Sunnah, itu tentunya menggembirakan karena kita praktek langsung. Karena kita praktek langsung. Terus juga ia membuat kita gembira dengan syarah ini karena di penghujung setiap syarah, setiap penjelasannya nanti ada ringkasannya berupa bagan atau anak panah. Berupa bagan atau anak panah. Iya. Di ujung pembahasan yang butuh diringkas, yang butuh persempit setelah sebelumnya luas pembahasan. Dan syarah ini karena syarah ulama sekarang, belakangan tentunya dia akan menghilangkan apa-apa yang tidak perlu disebutkan di buku dasar. Mengambil pengalaman dari syarah-syarah sebelumnya. Karena di syarah-syarah sebelumnya misalnya ada syarah Al-Kafrawi, ada syarah Muhyiddin. Kadang disebutkan di dalamnya hal-hal yang belum perlu diketahui oleh orang yang pemula. Akan dia ketahui nanti di buku-buku yang lebih tinggi lagi. Seperti nanti buku ketiga, Mutammimah. Jadi yang tidak perlu ditahu dulu, di sini dihapus. Di sini dia hilangkan. Iya, ini adalah syarah Matan Jurmiyah yang paling ringkas yang pernah kita baca di Rumah Bahasa Arab. Karena kita telah baca Tuhfatul Wassobiyah. Kemudian kita baca juga tahun kemarin, tahun sebelumnya Tuhfatul Wassobiyah. Tahun kemarin di angkatan RBA 2 Tuhfatus Saniyah. Tahun ini Al-Mumti. Ini syarat terringkas. Lebih ringkas daripada dua syarah sebelumnya. Dia membuat tebal ini hanya latihan di ujung. Kan kita tidak baca nanti latihannya. Kita tidak baca latihannya karena kita murojaah setiap hari. Jadi kita tidak baca nanti tamrinnya. Kan ada setiap pembahasan belum berikan apa? Tamrin. Pertanyaan terhadap apa yang telah lewat di syarah. Nah, itu kita tidak baca. Karena kita murojaah setiap hari. Murojaah setiap hari. Paham kan? Nah, itu saja membuat tebal. Yang pada dasarnya dia tipis. Dia tipis. Ini syarat teringkas dan terpendek dari syarah Kalau ta'liq, kalau catatan kaki kan memang pendek. Tapi ini syarah pendek. Karena penulis hanya terbatas untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dari Matan Jurmiyah. Pengarangnya adalah Abu Anas, nama panggilannya Abu Anas. Malik namanya, Ibnu Salim nama bapaknya, Ibnu Matar nama kakeknya. Al-Mahdari, Al-Mahdari, satu suku, satu kampung di Yaman. Ini penulisnya masih hidup, hafizahullah taala. Termasuk murid dari Syekh Mukbil rahimahullah. Buku ini karena buku yang sudah lama juga ditulis masih hidup Syekh Mukbil, maka diberikan pendahuluan oleh Syekh Mukbil. Diberikan pendahuluan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ia diberikan pendahuluan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, guru dari beliau. Dan Syekh Mukbil memberikan pujian yang sangat besar terhadap penulisnya ini.
Ya, bahkan ketika beliau memujinya, ya, beliau katakan, ya, bahwa buku ini beliau katakan fa'asbahal kitabu solihan lil mubtadi. Buku ini menjadi buku yang cocok untuk pemula. Wala yastagni anhul muntahi. Tapi orang yang sudah tingkat tinggi juga membutuhkannya. Juga membutuhkannya. Dan juga Syemukbil memujinya. Dia ini sangat jauh perbedaannya dengan buku Tuhfah. Tuhfatus Saniyah yang kita baca di tahun sebelumnya. Kenapa? Beliau katakan wa farqun kabirun baina amsilatihi wa amsilati Muhyiddin sahibut Tuhfah. Beliau ucapkan dengan jelas. Terdapat perbedaan yang besar antara pencontohan Abu Anas dengan pencontohannya Muhyiddin, pengarang Tuhfah Saniyah. Hada yumathilu bi ayatin Qur'aniyah au hikmah wa dhaka yumathil bi ayyi mithalin yakhtur fi nafsi. Ini yaitu Abu Anas mencontohkan dengan ayat Quran atau dengan hikmah, dengan sunnah. Sementara Muhyiddin hanya mencontohkan contoh yang ada dalam, yang muncul dalam dirinya. Jadi perbedaan pujian yang sangat besar. Ya, dari sisi contoh dengan Tuhfah sangat jauh perbedaannya. Makanya buku ini menjadi buku yang paling bagus ya dari sisi pencontohan. Dan nanti kita akan melihat dari sisi pembahasan. Dari sisi pembahasan. Iya. Ini nama pengarang Al-Mumti. Adapun nama pengarang ya dari matan Al-Ajurumiyah ya. Dia ada di kitab halaman 10 kalau dicetakan saya. Itu At-Ta'rif Ibn Ajurum. Kalau dicetakan antum 10 juga. Alhamdulillah. Berarti sama. Antum cetakan apa? 10. Cetakan itu sama. Yang ini sama berarti, sama semua. Alhamdulillah. Iya, di halaman 10 itu nama pengarang matan jurmiyahnya. Paham kan? Ibn Ajurum. Ibn Ajurum. Huwa Abu Abdillah. Kalau Ibn Ajurum ini namanya adalah Abu Abdillah. Nama panggilannya. Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Namanya. Ibn Muhammad. Nama ayahnya juga Muhammad. Iya. Karena orang dulu dia kasih nama anaknya sama dengan nama bapaknya. Tidak masalah. Kalau di kita ada pemalinya, tidak boleh dikasih nama dengan nama bapak. Nanti dia meninggal. Tidak ada hubungannya. Iya. Tidak ada hubungannya. Nama anak sama dengan nama bapak. Bapak masih hidup. Tidak. Mengharuskan bapaknya akan segera meninggal. Karena sudah ada yang nama Muhammad. Iya. Tidak ada hubungannya. Jadi nama ayahnya Muhammad. Ibnu Daud. Nama kakeknya Daud. As-Sinhaji. Ya, As-Sinhaji. Dia As-Sinhaji. Al-Adib, Al-Nahwi, Al-Mukri. Iya. Itu gelar-gelarnya. Al-Adib, Al-Nahwi, Al-Mukri. Beliau adalah ahli adab, nahwu, dan mukri. Ya, mukri itu gelar dari orang yang punya riwayat dari Al-Quran. Punya riwayat dari Al-Quran. Iya. Ini namanya. Beliau dikenal dengan ya Ibn Ajurum. Masyhurnya dengan itu. Makanya matan Jurumiyah dikatakan matan Jurumiyah. Dikenal dengan Ibn Ajurum.
Ya, terus dia di situ lahir itu pada halaman di situ, di lembar situ juga, wulida am, lahir tahun 672 Hijriah. Wah, jadi Matan Jurumiyah ini lama sekali sudah dikarang. Sekarang kita 1444. Ini dikarang 600, lahir penulisnya ini 672. Wah, sudah hampir, sudah lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah dari sekarang. Iya. Fisanatil lati tuwfiya fiha Ibnu Malik. Dia lahir pada tahun wafatnya Ibnu Malik, pengarangnya Alfiyah Ibnu Malik yang kita akan pelajari ya sebagai buku terakhir dari nahwu sekaligus sorof. Ya, 1002 bait syair. Jadi dia lahir pada tahun wafatnya Ibnu Malik rahimahullah yang kita juga akan pelajari bukunya. Wa tuwfiya, dan beliau diwafatkan tahun 723 Hijriah. 723 Hijriah. Ini Ibnu Ajurum. Jadi Ibnu Ajurum namanya, ya, nama panggilannya Abu Abdillah Muhammad ibn Daud As-Sinhaji. Sementara nama pengarang buku yang kita pelajari Al-Mumti adalah Abu Anas Malik ibnu Salim ibnu Matar Al-Mahdari hafizahullahu ta'ala. Ini sedikit tentang judul kitab, nama pengarang. Nama pengarang. Sekarang kita langsung masuk di pembahasan. Halaman 12. Di situ mulai pembahasannya. Ya, halaman 12 di situ mulai pembahasannya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ta'riful kalam, pengertian kalam. Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala hendak memulai buku ini dengan basmalah. Hendak memulai buku ini dengan basmalah. Di sebagian cetakan dimasukkan basmalah. Dimasukkan apa? Basmalah. Itu di sebagian cetakan. Ya, tapi di cetakan ini, di cetakan yang dijadikan sandaran tidak diawali dengan basmalah. Karena langsung ta'riful kalam, pengertian kalam. Jadi tidak ada pendahuluan sama sekali dari Ibnu Ajurum. Tidak ada pendahuluan sekali dari Ibnu Ajurum yang tertulis. Tapi ini tentunya kita yakin Ibnu Ajurum memulai dengan basmalah tapi belum tidak tulis. Belum tidak menulisnya. Iya. Karena kebiasaan para penulis, mereka selalu menulis dengan apa? Basmalah. Dipahami kan? Cuman kadang mereka tulis, kadang mereka tidak tulis. Iya. Tidak apa-apa, boleh. Basmalah itu boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Iya. Jadi langsung masuk ta'riful kalami. Pengertian kalam. Di sini antum fokus memahami dulu ya. Jangan fokus kepada harokatnya. Kalau harokatnya, kalau antum ada yang antum mau harokati, tidak apa-apa harokati. Karena nanti kita akan mempelajari kenapa dibaca seperti itu di praktek baca kitab. Setelah sorof yang kedua. Sorof kedua insya Allah akan cepat. Karena kebanyakannya kita sudah ambil sebelumnya. Dipahami kan? Jadi kita di sana. Di sini kita tidak praktek. Kita fokus kepada nahwunya. Paham kan? Nahwunya. Bukan mempraktekkan baca kitab gundul. Ta'riful kalami. Nanti di praktek baca kitab antum akan tahu kenapa dibaca kalami. Juga alhamdulillah di kitab ini ada harokatnya. Ada harokatnya. Dipahami kan? Iya. Jadi kita tidak terlalu repot untuk mengharokati. Yang tersisa adalah antum memahami apa yang diterangkan. Antum memahami apa yang
terangkan. Jadi fokus. Adapun kenapa dibaca dhamma, kenapa fathah, kenapa kasroh itu harokatnya, dipraktek baca kitab. Dipraktek baca kitab. Jadi kita tidak campur supaya nahwunya apa? Murni. Pelajar teori. Pelajar teori. Ta'riful kalami, pengertian kalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berarti siapa itu? Berkata penulis rahimahullah. Siapa itu? Ibnu Ajurrum. Abu Abdillah Muhammad ibnu Muhammad ibnu Daud As-Sinhaji rahimahullah. Paham ini? Jadi kalau ada qala al-musannif, oh Ibnu Ajurrum. Pengarang matan Jurumiyah. Jelas ya? Itu harus antum biasakan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini bukan pengertian yang baru ya. Sudah antum lewat satu kali. Ini kedua kalinya. Dan akan lebih dipahami insya Allah. Ya kan? Kan sudah lewat di Miftah satu kali. Karena di Miftah apa yang ada di Mumti, di mata Jurumiyah itu yang ada di sana. Paham kan? Cuman di sini dijelaskan lebih luas lagi sedikit. Tambahan dari Miftah. Iya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-kalam. Kalam adalah, sesuatu dinamakan kalam adalah huwal lafdu. Dia itu lafad. Nanti akan dijelaskan oleh Abu Anas. Apa itu lafad? Itu namanya syarah. Paham kan? Dia adalah lafad. Al-murakkabu, yang disusun. Yang disusun. Al-mufidu, berfaedah. Bil wad'i, dengan peletakan orang Arab. Paham ya? Sudah lewat di Miftah ini pengertian. Tinggal sekarang syarah lebih luasnya lagi. Jadi kita sekarang akan diberikan syarah penjelasan yang lebih luas. Kata beliau asyarhu. Siapa kalau ada seperti itu ucapan? Abu Anas Malik ibnu Salim ibnu Matar al-Mahdari hafizahullah ta'ala. Iya. Asyarhu syarah. Penjelasan. Asyarah maksudnya penjelasan. Dari pengertian tadi. Kata penulis, bada al-musannifu rahimahullah bita'arifil kalami. Bada'a al-musannifu, penulis bada'a, memulai. Kalau ada kalimat yang tidak ditahu artinya, tulis. Bada'a al-musannifu, al-musannif penulis. Bada'a memulai. Penulis memulai rahimahullahu ta'ala bita'rifil kalami, dengan pengertian. Ta'rif artinya pengertian. Bita'rifi, dengan pengertian al-kalami. Penulis memulai dengan pengertian kalam. Kenapa? Dimulai dengan pengertian kalam. Li'annan nahwa li'iqomatil kalam. Karena nahwu, li'anna, karena sesungguhnya, an-nahwa, nahwu itu, nahwu yang kita pelajari. Karena nahwu li'iqomatil kalam, untuk ya menegakkan kalam, kalimat. Kalam artinya kalimat. Untuk menegakkan kalimat. Kita bisa baca bada al-musannifu, itu namanya kalam. Itu dari nahwu. Kita baca bada'a, fi'il madhi 3 huruf, fa'ala, musannifu, fa'il. Paham kan? Itu kan dari siapa? Dari nahwu. Dari nahwu. Jadi belum mulai dengan kalam, karena dengan kalamlah tujuan nahwu itu dibuat. Karena kalam. Karena kita mau memahami kalimat, maka kita harus belajar apa? Nahwu. Kita harus pelajari yang namanya nahwu. Jelas ini? Iya, jadi dia li'iqomatil kalam, untuk menegakkan kalimat. Untuk menegakkan kalimat. Dengan nahwu, kalimat yang kita ucapkan bisa benar. Bisa benar. Iya. Ini
Alasan kenapa beliau mulai dengan kalam. Faqala, maka beliau berkata, al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun, al-mufidu berfaedah bil wad'i dengan peletakan orang Arab. Akan dijelaskan ulang satu persatu ini. Ini maknanya. Fala budda ayyajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Ini alhamdulillah keunggulan kitab ini sudah ada harokat akhirnya. Ya. Makanya tidak cocok juga untuk praktek. Karena tidak gundul. Lihat. Fala budda maka harus. La budda artinya harus. Fala budda maka harus. Ayyajtami'a untuk terkumpul. Maka harus untuk terkumpul. Fil kalami pada kalimat. Pada kalam. Sesuatu antum namakan ini kalam. Ini kalam ini. Maka harus padanya terkumpul. Arba'atu umurin. 4 perkara. Jadi kalau antum bilang ini adalah kalam, berarti harus terkumpul padanya 4 perkara. Kalau antum bilang kalam, misalnya antum bilang Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Maka pasti dia terkumpul padanya 4 perkara tadi. 4 perkara tadi. Apa itu? 1. Ahaduha, salah satunya. Ahaduha, salah satunya. Ayyakuna lafdon. Dia berlafaz. Apa artinya berlafaz? Diterangkan itu lafaz itu apa? Apa itu lafaz? Kalau antum ditanya apa itu lafaz? Yaitu sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati. Itu dia ada suara. Namanya lafaz itu harus ada suara. Makanya kalamullah itu ada suaranya. Didengar oleh Nabi Muhammad, didengar oleh Jibril, didengar oleh Nabi Musa. Jadi bukan ucapan yang ada dalam diri, bukan. Tapi dia ada suaranya. Jadi lafaz itu ada suara. Suara yang bagaimana? Yang mustamilan, mencakup ala atas. Suara yang mencakup ala atas. Nanti kalimat-kalimat ini akan berulang ya. Jadi lama-lama nanti jadi untuk lembaran-lembaran awal banyak coretan. Tapi nanti lembaran-lembaran ke dalam sudah sedikit. Karena sudah banyak kosakata yang antum paham. Hafal. Jadi sekarang coret-coret memang. Tidak apa-apa. Sautan dia adalah suara yang mustamilan, mencakup ala atas ba'di sebagian. Ba'di sebagian. Al-huruf, huruf. Al-huruf, huruf. Ya. Al-hijaiyah. Dia adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Itu dibilang lafaz. Ketika itu bilang Zaidun, oh ini namanya lafaz. Karena ada suara, terus ada huruf hijaiyah. Ada huruf zai, ya, dal. Paham ini? Ketika antum bilang misalnya Muhammadun, oh ini lafaz. Kenapa? Ada suara, terus ada huruf hijaiyah. Hurufnya apa ini? Mim, ha, mim, dal. Itu nama huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif bata. Paham Nabi? Dimaksud dengan huruf hijaiyah adalah siapa? Alif bata yang kita sudah hafal dari SD. Alif bata, sa, jim, ha, kho. Paham maksudnya? Itu namanya huruf apa? Hijaiyah. Jadi ketika saya bilang nabil. Misalnya. Nabil. Suara. Berarti ini lafaz. Suara ini ada huruf hijaiyahnya. Itu syaratnya itu lafaz. Jadi syarat lafaz itu 2 saja. Suara. Suara itu ada huruf hijaiyahnya. Maka dia bilang lafaz. Itu
poin penting dalam lafaz. Ada suara. Suara yang terucap itu ada huruf hijaiyah. Maka itu namanya lafaz syarat pertama. Dipahami ini kan? Ketika dibilang nabil, oh berarti lafaz ini. Kenapa? Ada suara. Terus ada apa? Huruf hijaiyah. Ada nun, alif, ba, lam. Dipahami ini? Jelas kan? Tapi kalau ada orang dia mengucapkan bersuara tapi tidak berhuruf hijaiyah. Paham kan? Apakah kita namakan lafaz? Tidak. Nanti jadinya tidak terpenuhi kalam. Karena dia tidak terdapat huruf apa? Hijaiyah. Dipahami ini? Oh ini poin penting berarti. Belum kasih tahu kita. Pendek sekali. Alhamdulillah. Beda di Tuhfah Wusobiyah, Tuhfah Saniyah, lafadznya panjang. Satu paragraf. Nah, ini pendek sekali. Ini membuat pendek ini syarat. Karena dia inti. Lafadz itu yang penting ada suara huruf hijaiyah. Dipahami ini? Antum bisa pahami itu? Itu dibilang lafadz. Terus asani yang kedua. Ayyakuna mufidan. Ayyakuna murakkaban. Asani yang kedua. Ayyakuna murakkaban. Dia harus murakkab. Lafadznya tadi itu harus tersusun. Apa artinya murakkab? Tersusun. Yaitu mu'allafan min kalimataini. Au aktsaro. Yaitu disusun mu'allaf. Mu'allaf disusun. Kalau mu'allif penyusun. Makanya penulis dibilang mu'allif. Kalau mu'allaf isi maf'ul. Yang disusun. Disusun min dari kalimataini. Dua kata. Disusun dari dua kata. Au aktsar atau lebih dari dua. Berarti paling sedikitnya berapa itu disebut kalam? Dua. Jadi dia adalah suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. Tapi harus berapa kata paling sedikit? Dua. Jadi kalau saya bilang Zaid, kalam atau bukan? Bukan, walaupun ada suara, ada huruf hijaiyah. Tapi kenapa bukan kalam? Masih satu kata. Syaratnya kalam sekarang harus murakkab. Itu syarat kedua. Harus tersusun. Tersusunnya dari mana? Dua kata. Atau lebih dari dua kata. Dipahami ini? Dipahami ini? Nah, itu syarat kedua. As-salisu yang ketiga. As-salisu yang ketiga. Ayyakuna mufidan. Yang terlafadzkan tadi tersusun dari dua kalimat tadi, dua kata tadi, harus mufidan, berfaedah. Apa maksudnya? Berfaedah. Kata beliau, yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Bagus. Sukutu, yahsunu bagus. Sukutu diamnya. Diamnya, sukut, diamnya. Al-mutakallimi, pembicara, alaihi, atasnya. Jadi saya akan berusaha menerjemahkan per kata ya. Jadi perhatikan arti kalimatnya. Jadi arti mufid artinya, yahsun, baik, bagus, indah. Sukutu, diamnya. Al-mutakallimi, si pembicara, alaihi, atasnya. Jadi ketika si pembicara diam dan itu sudah bagus, sudah sempurna kalimatnya, maka dibilang mufid. Paham ini? Misalnya ya kita contohkan dulu, nanti ada contoh dari penulis berupa Al-Quran dan berupa hadis. Kan itu keindahannya buku ini. Saya contoh kita misalnya contoh biasa yang biasa kita contohkan sebelumnya. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Pertama, lafaz. Paham kan? Tersusun. Mufid. Mufid. Cirinya adalah saya diam dari ucapan itu, saya titik
dan itu sudah sempurna. Ja'a Zaid. Antum sudah paham kan? Zaid telah datang. Masih ada penantian atau sudah tidak ada? Masih ada penantian terhadap kalimat setelahnya atau sudah penuh? Sudah cukup? Itu berarti mufid. Dipahami ini? Itu namanya berarti apa? Mufid. Sudah berfaedah itu. Karena diamnya si pembicara sudah bagus. Dipahami ini kan? Ya, atau dalam susunan kalimat ya, kalau dikasih titik, dikasih koma, sudah bagus. Kalau di kalimat yang tertulis, paham ini kan? Kalau dikasih titik sudah bagus, sudah dikasih koma sudah bagus. Kalau di pembicaraan, seorang berbicara diam, maknanya sudah sempurna. Sempurna itu namanya apa? Mufid, berfaedah. Namanya juga berfaedah. Namanya juga apa? Berfaedah. Jelas ini? Jelas mufid? Jelas mufid? Jelas. Terus, ar-rabi'u, yang keempat. Ayyakuna bil wad'i. Dia itu hendaknya dalam bentuk bil wad'i, dengan peletakan. Peletakan apa maksudnya? Siapa itu yang meletakkannya? Yang dinamakan kalam. Yaitu, ini akan berulang terus ya. Jadi hanya ditulis pertama, jangan ditulis terus. Tadi kan yaitu satu kali saja ditulis. Setelahnya jangan ditulis supaya lihat terus sebelumnya. Yaitu biwat'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Dengan wad'i peletakan. Wad'i peletakan. Al-arabi, orang Arab. Jadi kalimat itu yang saya ucapkan tadi, yang terlafadzkan adalah kalimat yang diletakkan oleh siapa? Orang Arab. Bi an yakuna, dengan adanya kata-kata itu min kalamihim, dari ucapan mereka. Nah, ucapan yang kita ucapkan itu min kalamihim, dari ucapan mereka. Mereka kembali ke siapa? Mereka kembali ke orang Arab. Itu maksudnya. Jadi ketika ada kalimat yang antum dengar, dia berbahasa Arab, tersusun dan berfaedah, itu dibilang kalam. Itu disebut apa? Kalam. Dipahami ini? Ini 4 ketentuannya. Sisa sekarang contoh. Kata beliau hafizahullah ta'ala, nahwu qaulika. Contohnya ucapan kamu. Contoh kalam ini, ucapan kamu. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Gimana ini? Apakah ini kalam? Maka apakah terkumpul 4 itu? Itu dia pertanyaan. Apakah dia lafaz? Lafaz. Karena kan belum bilang ucapan kamu. Berarti kamu ucapkan. Al-ilmu nafi'un. Ini penulis cuma menulis ucapan kamu. Contoh dari ucapan kamu. Al-ilmu nafi'un. Lafaz? Lafaz. Murakab? Murakab. Ada 2 kata. Terus mufid? Mufid. Karena ilmu bermanfaat. Orang, ilmu adalah bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Iya. Terus, apakah dengan peletakan orang Arab artinya bahasa yang dipakai bahasa Arab? Bahasa Arab. Berarti kalam. Karena terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Wa nahu qoulihi ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kalam ini? Kalam. Lafaz? Lafaz. Murakab? Murakab. Mufid? Mufid. Bilwati? Bilwati tentunya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Paham kan? Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Wa qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ucapan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya.
Sekarang pertanyaannya, lafad, lafad. Murokkab, murokkab. Mufid, mufid. Berfaedah, kan berfaedah itu ketika kita dengar itu kita paham. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kita paham gak itu ucapan? Paham, berarti dia apa? Mufid. Terus bilwati? Tentunya karena Nabi bahasa beliau adalah bahasa Arab. Paham kan? Terpenuhi 4 itu. Paham kan? Makanya beliau berkata, fakullun, maka setiap, maka. Fakullun, maka setiap, min hadhil jumali, setiap dari jumali ini, kalimat-kalimat, jumal artinya kalimat-kalimat. Jumal itu sama dengan kalam, sinonimnya. Walaupun nanti di nahwu yang lebih tinggi lagi sedikit, ya, akan dibedakan antara jumal dan kalam. Tapi yang jelas setiap jumlah adalah kalam. Paham kan? Setiap kalam adalah jumlah. Dipahami? Jadi ketika dibilang fakullun min hadhil jumali, maka setiap dari kalimat-kalimat ini, hadhihi ini, setiap dari kalimat-kalimat ini, kalamun adalah kalam. Nahwiyun berdasarkan pengertiannya dalam nahwu. Kalam nahwiyun. Kalam berdasarkan pengertiannya dalam nahwu. Kenapa? Litawafuri. Itu sepertinya itu salah cetak. Ada alif setelah waw. Ada. Jadi seharusnya kan baru ada tasdid di fa-nya. Seharusnya kan litawafuri. Kan tidak ada wazan tawafur. Tidak ada yang ditasdid setelah alif wazannya. Tuh, coba antum lihat wazan yang 22. Ada enggak? Tafa'ul. Tidak ada tuh? Berarti ini salah cetak. Salah cetak pertama bisa saja tasdidnya salah. Dalam percetakan asalnya tawafuri. Tawafuri. Masdarnya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Paham kan? Masdarnya ini. Jadi salah cetak sini antum bisa hapus tasdidnya. Jadinya tawafuri. Tawafuri biasa. Atau antum hapus alifnya. Kalau masih tetap tasdid berarti hapus siapa? Alifnya. Karena ada wazan tawafur. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Paham ini? Jadi antara hapus alif atau hapus tasdid. Supaya benar. Karena tidak ada wazan yang ditasdid setelah alif. Dari 22 yang kita sudah pelajari di nahwu, di sorof. Litawafuri atau tawafuri karena tawafur terpenuhi. Jadi setiap dari kalimat-kalimat ini adalah kalam nahwu. Kalam menurut ulama nahwu. Litawafuri atau litawafuri karena terpenuhi asyurut, syarat-syarat al-mutaqaddimati fiha yang telah lewat padanya. Mutaqaddimah yang telah lewat fiha padanya. Wahya yaitu syaratnya adalah al-lafdu wat tarkibu wal ifadatu wal wad'ul arabi. Terpenuhi itu 4 syarat. Lafaz, tersusun, berfaedah, peletakan orang Arab. Paham ini? Karena terpenuhi padanya syarat, yaitu wahya dia adalah al-lafdu, lafaz, wat tarkibu, tersusun, wal ifadatu, berfaedah, bil wal wad'ul arab, dan peletakan orang Arab. Jelas ini? Jelas ya? Ini yang pertama. Masya Allah, alhamdulillah perbedaannya dengan buku-buku sebelumnya. Beliau hanya 1 halaman terkait dengan kalam. Kalau buku sebelumnya, Tuhfatus al-Wusobiyah lebih luas lagi. Untuk kalam ada 3 halaman. Iya, Tuhfasaniyah juga. Lebih pendek sedikit daripada Tuhfatul Wusobiyah. Di sini 1 halaman. Tapi bersamaan dengan itu sama-sama jelas. Jadi ini pendek tapi jelas.
dibandingkan dengan buku sebelumnya yang kita pernah baca. Paham kan? Jelasin pengertian kalam? Nah, kita untuk pembuka sampai situ dulu. Alhamdulillah. Pelan-pelan awal ini. Awal saja pelan-pelan ini. Karena pertama perasaan belum terlalu jinak dengan al-mumti. Nah, yang kedua masih tentunya banyak kosakata yang baru. Karena kita sekarang ya akan diperhadapkan banyak kosakata bahasa Arab yang belum kita hafal. Iya. Tapi insya Allah makin ke dalam makin cepat. Disebabkan nanti makin ke dalam berarti makin banyak kosakata yang kita sudah hafal. Jadi usahakan diartikan ya, ditulis terjemahannya yang saya terjemahkan. Iya, berkata alhamdulillah. Yang belum saja. Adapun nanti yang sudah enggak usah ditulis lagi. Tinggal dilihat kembali yang pernah ditulis sebelumnya. Paham kan? Alhamdulillah. Kita sampai situ dulu, alhamdulillah untuk tahap awal. Karena tadi kita setengah waktu untuk memperkenalkan penulis dan judul kitab. Ya, kemudian kita sudah masuk di pengertian kalam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Atau ada kosakata tadi yang belum ditulis artinya? Tidak ada pertanyaan? Apa? Ini semua ada, cuma di sini lebih luas. Entah. Bukan matan jurumiyah ya, syarah. Kalau miftah lebih luas daripada matan jurumiyah. Matan jurumiyah itu lebih ringkas daripada miftah. Kan di matan jurumiyah tidak ada pengertian. Tidak ada. Tapi kalau sudah syarah begini, lebih luas di sini. Kita naik tingkat ini, bukan turun. Namanya naik tingkat berarti ini lebih luas daripada sebelumnya. Tapi syarah, bukan matan jurumiyah. Jangan tanyakan matan jurumiyah. Kita tidak belajar matan jurumiyah. Kita sekarang belajar mumti. Nahwu kedua lebih banyak, lebih luas daripada nahwu pertama. Ada pertanyaan terkait dengan pelajaran? Kalau itu tidak terkait dengan pelajaran. Tidak ada? Tadi yang kita ambil. Seperti biasa itu tidak perlu dikasih tahu. Yang di muroja itu yang kita ambil hari ini. Jadi muroja besok itu adalah yang diambil hari ini. Paham kan? Yang di muroja besok. Yang diambil hari ini. Apa yang kita ambil hari ini? Apa? Pengertian kalam. Bukan. Sampul. Dari sampul kita ambil hari ini. Nah, judul, nama penulis, masa dari kalam? Sedikit sekali. Dari sampul. Iya. Nah, seperti biasa, kita merojaah yang kita ambil hari ini, merojaah besok. Nah, yang kita ambil hari Senin sampai Kamis, merojaah hari Senin. Tidak berubah. Tetap seperti itu. Ya kan? Alhamdulillah. Ada lagi?
Bukan. Iya, bukan. Kalam itu harus terpenuhi itu 4. Jadi Nabi bertanya, apakah kalau orang Arab bilang, itu kalam? Bukan. Lafaz Nabi? Lafaz atau ada huruf hijaiyah? Hmm? 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 Ada. Jadi itu ada huruf hijaiyah. Baik, huruf sin anggaplah. Iya. Terus tersusun. Ya, sudah gugur. Tah? Nabi? Jadi harus terkumpul 4 syarat. Sudah ini? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok di pembahasan berikutnya. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.